Selamat siang teman-teman, selamat hari Minggu. Hari ini kita ketemu lagi untuk kita ibadah bersama-sama. Meskipun sampai saat ini kita masih online ya teman-teman, tapi jangan jadikan online itu jadi halangan buat kita untuk bertemu Tuhan. Kita mau ibadah ini terselenggara hanya karena pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita mau berdoa dulu teman-teman sebelum kita memulai ibadah kita hari ini lebih lanjut. Mari kita berdoa. Selamat siang ya Bapak, terima kasih kalau pada siang hari ini Engkau masih memberikan kami satu kali lagi kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama ya Tuhan. Tuhan terima kasih untuk segala hal yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Berikan kami konsentrasi ya Tuhan, berikan kami fokus untuk kami boleh beribadah ini ya Tuhan. Sertai kami, dalam Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau pujikan sebuah pujian berkat kemurahan-Mu. Karena kita hari ini, di sini, saat ini, semua hanya karena berkat dari Tuhan teman-teman. Bukan karena kuat dan gagah kita, semua karena Tuhan. Mari katakan, Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya, teman-teman, tema kita siang hari ini adalah Ku Suka Menuturkan. Seringkali dalam kehidupan kita nggak ngerasain atau kita nggak sadar gitu ya. Sebenarnya kalau Tuhan itu selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Berkat-berkat yang Tuhan kasih, kehidupan yang Tuhan kasih di kehidupan kita tuh seringkali kita sebagai manusia itu nggak pernah
menyadari gitu ya teman-teman. Atau bahkan kita sadar tapi kita nggak melakukan sebuah kesaksian itu ke sekitar kita. Hari ini kita mau belajar untuk menyaksikan itu ke teman-teman kita. Karena sebenarnya karya terbesar di dalam kehidupan kita itu semuanya itu dari Tuhan. Pengorbanan Tuhan di kayu salib itu perlu untuk kita beritakan teman-teman ke sekitar kita. Seberapa sering sih kita sebagai manusia kita nggak menyadari itu, kayak kita kurang melakukan hal-hal yang Tuhan mau. Seberapa sering kita sebagai manusia melakukan dosa-dosa. Seberapa sering kita sebagai manusia juga acuh, kita nggak pernah kayak mengajak teman kita menyaksikan hal-hal baik di sekitar kita. Saya mau ajak teman-teman siang hari ini untuk kita merenungi itu. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami ketika kami sebagai manusia seringkali lalai ya Tuhan dengan apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami selalu melakukan segala hal sesuai dengan kehendak kami. Seringkali kami tidak menuruti perintah-perintah-Mu hanya karena ego kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh melakukan segala kehendak yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Ajari kami ya Tuhan, kami siap untuk melakukannya. Kami serahkan segala kehidupan kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena pengorbanan-Mu untuk kehidupan kami. Engkau telah menyelamatkan kami hingga kami ada sampai saat ini. Terima kasih ya Yesus, dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hati yang mulia
Ayat berita anugerah kita siang hari ini terambil dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, teman-teman, kita mau pujikan satu buah pujian di setiap langkahku. Karena memang di dalam kehidupan kita, firman-firman Tuhan adalah patokan dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan ini. Mari kita pujikan di setiap langkahku. Di setiap langkah
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus-Mu bekerjalah di dalam hati kami, hati hamba-Mu ini, dan juga hati kami semua yang mendengarkan firman-Mu diberitakan. Biarlah firman-Mu yang kami pelajari, menolong kami untuk semakin mengerti kehendak-Mu, terutama mengapa kami harus mewartakan Injil dan kasih-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar dari Injil menurut Lukas. Lukas 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membaca bagi kita semua. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berdirilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sampai di situ kita membaca firman Tuhan. Teman-teman, kita sudah berulang kali membaca perikop ini. Saya yakin sebagian besar dari kita membacanya sudah beberapa kali. Tetapi hari ini kita akan secara khusus melihat perikop ini dengan kacamata doktrin keselamatan, khususnya doktrin mengenai panggilan dan pertobatan. Sehingga nantinya setelah kita melihat dengan kacamata itu, kita akan lebih mengerti mengapa kita harus memberitakan Injil. Seperti tema kita hari ini, ku suka menuturkan. Nah, doktrin keselamatan khususnya panggilan dan pertobatan seperti apakah yang perlu kita ingat kembali. Jadi kita bereskan dulu nih ya kacamata kita. Yang pertama, seperti apa yang ada tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, khususnya ayat yang ketiga B. Saya akan bacakan lebih lengkap ya ayat yang ketiga secara keseluruhan. "Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, 'Terkutuklah Yesus,' dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus." Nah, dari sini kita tahu hal yang pertama bahwa seorang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, beriman bahwa Yesus adalah Tuhan, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Dia terpanggil untuk beriman kepada Kristus karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hatinya. Nah, hal yang serupa juga ditegaskan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-16. Di sana dituliskan, Roh itu, maksudnya Roh Kudus, bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi, Roh Kudus bekerja di dalam hati kita sehingga kita tahu, kita sadar, Roh itu memberitahu kita dan kemudian kita dapat bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah.
Jadi hal yang pertama yang perlu kita tahu adalah bahwa di dalam karya keselamatan Allah, khususnya ketika Allah memanggil kita untuk bertobat, itu ada pekerjaan Roh Kudus di sana. Tetapi bukan hanya pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita membaca Roma 10 ayat 13 sampai dengan ayat 15, saya akan membacakan bagi kita semua. Bisa diperhatikan kalimat yang saya beri cetak tebal di sana. Di sana dikatakan begini, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, sampai di sini kita tahu bahwa ada pekerjaan Roh Kudus di dalam panggilan ketika seorang hendak bertobat. Tapi juga ada pemberitaan yang dilakukan oleh kita manusia, seorang kepada seorang yang lain, supaya orang itu terpanggil untuk bertobat. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini, ya, di dalam karya panggilan yang menuju pertobatan, yang pertama adalah pekerjaan Holy Spirit atau Roh Kudus. Lalu ada panggilan Injil atau Gospel Calling. Yang pekerjaan Roh Kudus itu sering juga disebut sebagai internal calling. Karena itu terjadi di dalam hati kita. Kita nggak melihat, tapi karya itu nyata. Ya, pekerjaan Roh Kudus itu nyata walaupun tidak terlihat. Makanya disebut internal calling. Selain internal calling, ada external calling. Panggilan yang terlihat, terdengar. Ketika seorang memberitakan Injil kepada kita, atau kita memberitakan Injil kepada orang lain. Nah, dua macam panggilan inilah yang bekerja ketika seorang kemudian mengalami pertobatan. Pertobatan dalam pengertian dia berbalik kepada Tuhan. Sebelumnya tidak percaya atau tidak menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Sekarang oleh internal dan external calling itu, dia kemudian menjadi percaya kepada Tuhan. Mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi sebetulnya eksternal dan internal calling itu sama-sama kita perlukan ketika kita hendak mengantar orang pada pertobatan. Nah, mengapa demikian? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Tapi kita lihat dulu ya di bagian ini. Pertobatan itu apa? Apa yang terjadi ketika seorang bertobat? Nah, kita perlu belajar ini karena nanti kita akan juga melihat hal yang terjadi pada tokoh kita yang kita baca di dalam Injil Lukas tadi. Ketika seorang bertobat, maka yang pertama adalah dia percaya atau beriman kepada Tuhan. Artinya dia memiliki iman yang biasanya dikenal sebagai iman yang menyelamatkan atau saving faith. Tetapi selain itu, iman itu juga berbuah di dalam perbuatannya. Karena pertobatan itu juga berarti dia meninggalkan perbuatan-perbuatannya yang jahat dan melakukan kehendak Allah. Itu yang disebut sebagai repentance. Nah, repentance itu bagian dari conversion atau pertobatan yang secara prinsip dia kembali kepada Allah. Nah, mengapa? Saya kembali ke pertanyaan saya, ya. Mengapa internal dan external calling itu diperlukan? Ya, ada orang yang bertanya begini, Pak, kalau memang orang percaya kepada Yesus itu karena pekerjaan Roh Kudus, lalu mengapa saya harus memberitakan Injil? Atau sebaliknya, sekalipun saya memberitakan Injil sedemikian rupa, kalau Roh Kudus nggak bekerja kan percuma, Pak. Dia kan nggak percaya. Ya, tentu saja orang bisa bertanya demikian. Tapi yang sesungguhnya adalah kita tidak boleh meninggalkan salah satunya. Kita tidak boleh mengabaikan pekerjaan Roh Kudus, tetapi di sisi lain kita juga tidak boleh mengabaikan pemberitaan Injil sebagai external
calling. Kenapa begitu? Karena di dalam iman yang menyelamatkan yang sejati atau true saving faith, dan di dalam pertobatan yang sejati atau true repentance ini, maka itu ada 3 bagian dari kehidupan kita yang terlibat. Nah, karena itulah external calling itu diperlukan. Karena ketika kita memberitakan Injil, orang akan memahami mengapa dia perlu percaya kepada Yesus, mengapa dia membutuhkan juru selamat. Nah, pada saat itulah, ketika dia mengerti itulah, maka dia akan mengalami panggilan di dalam hal intelektualnya. Jadi ada wilayah yang namanya intellectual knowledge, itu yang kemudian terisi atau terpanggil oleh pemberitaan Injil yang kita lakukan. Nah, setelah dia mengerti, maka dia akan menyetujui. Nah, pada waktu dia menyetujui atau dia mengatakan, oh iya, sekarang saya sadar bahwa saya membutuhkan juru selamat, saya membutuhkan Tuhan. Maka pada saat itu dia mengalami apa yang namanya emotional approval. Sebab kalau tidak mengalami emotional approval atau dia tidak disentuh sisi afektifnya, maka dia cuma mengerti. Tapi setelah itu barangkali stop sampai di sana. Setelah ada intellectual knowledge, ada emotional approval, maka muncullah di dalam dirinya personal commitment yang seringkali kita sebut sebagai kehendak, ya, atau kemauan yang kuat untuk melakukan sesuatu seperti apa yang dimengertinya sebagai pengertian baru dan seperti apa yang menarik hatinya untuk dia lakukan. Nah, kita tahu sekarang bahwa rupanya ketika Tuhan memanggil seorang untuk bertobat, yang Tuhan kehendaki itu adalah pertobatan yang utuh di dalam diri orang itu. Bukan cuman suara Roh Kudus yang ada di dalam hati, tetapi juga pertobatan yang muncul di dalam kehidupannya. Dan karena itulah intellectual knowledge, emotional approval, dan personal commitment itu semuanya harus terlibat. Artinya ketika seorang menerima Injil, maka dia harus melibatkan aspek kognitifnya, juga aspek afektifnya atau secara emosional, sehingga itu bisa menggerakkan kemauannya. Nah, karena itu jelas kita perlu memberitakan Injil secara eksplisit supaya orang mengerti. Orang mengerti lalu kemudian dia berkata iya, gitu ya. Dan ketika dia berkata iya, dilanjutkan dengan komitmen untuk melakukan apa yang dia katakan ya itu, sesuai dengan pengertian dan sesuai dengan apa yang dirasakan sebagai sesuatu yang menarik atau penting untuk dikerjakan. Nah, sekarang mari kita terapkan ini pada perikop kita, ya, pada pertobatan Sakius. Ya, kita akan melihat kembali perikop ini, ya, beberapa ayat yang penting, ya. Kita akan melihat misalnya bagaimana intellectual knowledge itu bekerja pada diri Sakius. Di ayat yang ketiga di sana dikatakan, ya, Sakius ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Artinya sebelumnya Sakius sudah pernah mendengar tentang Yesus, tetapi hanya mendengar sekilas saja. Dia belum jelas, mungkin hanya ketika melihat rombongan rame-rame lalu kemudian dia bertanya, ada apa itu? Oh, Yesus mau lewat. Nah, dia rupanya sudah pernah mendengar bahwa Yesus ini seseorang yang sangat menarik. Nah, pada waktu itulah sebetulnya intellectual knowledge Sakius itu sudah ada, tapi masih dalam kadar yang barangkali sangat tipis. Karena itulah intellectual knowledge yang sangat tipis itu biasanya memang mendorong seorang untuk tahu lebih lanjut, yaitu mirip dengan rasa ingin tahu. Kita punya rasa ingin tahu bukan karena kita tidak tahu sama sekali, tapi kita tahu namun hanya sedikit. Nah, ketika kemudian dia berusaha melihat Yesus, nah, puji Tuhan,
Yesus sampai ke tempat itu dan Yesuslah yang melihat ke Sakeus. Lalu kemudian menyapa, "Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Nah, rupanya Yesus menyapa Sakeus dan mengajak Sakeus turun dan menyatakan keinginannya untuk menumpang di rumahnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus kepada Sakeus itu rupanya membuat Sakeus semakin mengenal dia. Artinya pengenalan yang awal itu sekarang udah bertambah. Dia jadi bisa berinteraksi langsung dengan Yesus dan bisa mengenal seperti apakah Yesus. Paling sedikit kalau dari sikap Yesus, Sakeus pasti berpikir bahwa Yesus ternyata seorang yang memang baik, sangat ramah. Dia bersedia menumpang di rumah saya, seorang pemungut cukai yang pada waktu itu memang dikenal sebagai orang berdosa dan dijauhi banyak orang. Nah, sikap Yesus itu membuat Sakeus dikatakan di ayat yang ke-6, lalu Sakeus segera turun, artinya dia cepat-cepat bergegas turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, aspek afektifnya ya mulai terlibat. Itu yang di bagian saya disebutkan sebagai emotional approval. Hatinya mulai terbuka. Ya, sukacita itu tanda keterbukaan. Nah, setelah itu Yesus mampir ke rumahnya dan dikatakan di sana dia menumpang di rumah Sakeus dan itu membuat orang-orang bersungut-sungut ya. Karena biasanya ya Yesus bukan cuma mampir sekedar ya, tapi biasanya yang disebut menumpang itu paling tidak bisa berarti duduk, makan bareng, ngobrol bareng. Nah, Lukas tidak mencatat secara detail apa yang dipercakapkan oleh Yesus dan Sakeus. Tapi pastilah seperti biasanya, Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada Sakeus. Dan setelah selesai, ya, tiba-tiba kita membaca di ayat yang ke-8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Jadi di ayat 8 kita melihat buah dari pemberitaan atau percakapan yang dilakukan oleh Yesus kepada Sakeus. Ada satu personal komitmen yang luar biasa. Dia berkata, "Tuhan, setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin." Dia disebutkan di ayat yang kedua orang yang kaya, ya. Tetapi sebelumnya mungkin dia tidak pernah berpikir bahwa dia harus mengasihi orang lain. Sekarang dia mau berbagi. Dan kemudian bahkan dikatakan, kalau ada sesuatu yang kuperas dari orang lain, belum tentu ada, tapi mungkin orang lain menganggap demikian. Lalu Sakeus berkata, "Kalau memang ada, akan aku kembalikan 4 kali lipat." Dan itu adalah wujud pertobatan yang bukan cuma di dalam hati, tetapi yang juga diwujudkan di dalam tindakan sebagai konsekuensi dari pertobatannya. Nah, inilah personal commitment yang sungguh-sungguh sehingga muncul di dalam sikap dan perilakunya. Nah, dari apa yang kita pelajari ini kita tahu sekarang betapa pentingnya memberitakan Injil, menceritakan tentang karya Allah di dalam hidup kita, terutama tentu saja karya keselamatan. Betapa pentingnya untuk menuturkan siapa Yesus dan apa yang sudah diperbuat oleh Yesus di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana Yesus mempengaruhi kehidupan kita. Sangat penting. Nah, saya akan mengajak kita menerapkan lebih aplikatif ya dengan berbagai hal yang bisa kita lakukan untuk membandingkan ya. Misalnya begini. Kita menerima berkat dari Tuhan. Ya, bisa berupa materi, bisa non materi ya. Nah, kalau kita orang jahat, maka berkat itu akan kita pakai mungkin untuk melakukan kejahatan. Bisa, ya. Tapi katakanlah kita bukan orang seperti itu. Kita orang baik, tapi kita
tidak beriman, dalam pengertian kita tidak mengkaitkan apa yang kita terima, keberhasilan, kesuksesan kita, rezeki kita itu dengan Tuhan. Nah, kita mungkin orang baik, kita mungkin berbagi sebagian dari apa yang kita miliki itu untuk orang lain, tetapi tidak ada kait-mengkaitnya dengan relasi kita dengan Tuhan. Ya sudah, saya ingin berbuat baik. Mungkin supaya orang lain berbuat baik kepada saya bisa, atau mungkin karena kita merasa kasihan kepada orang lain bisa. Ya, itu boleh dikatakan itu masih lebih baik dari yang pertama. Tapi sebagai orang beriman, seharusnya kita lebih dari itu. Lebihnya bagaimana? Sebagai orang beriman kita mesti berpikir begini, apa yang bisa saya lakukan dari berkat yang saya terima ini untuk orang lain? Nah, ketika kita berpikir seperti itu, sebetulnya ada dua tahap yang berbeda. Yang pertama, kalau misalnya, sebagai orang beriman, saya harus jadi berkat bagi orang lain, supaya orang lain dapat berkat dan sayalah salurannya. Lalu kita berbuat baik kepada orang lain. Misalnya, ini ambil contoh yang enteng saja ya. Misalnya saudara dapat berkat ya, ada kenaikan gaji dan sebagainya. Lalu saudara mengatakan, saya mau berbagi berkat. Saudara ngajak beberapa teman untuk makan ya, ditraktir. Ya baiklah ya, itu sesuatu yang baik. Saya sarankan lakukan saja ya, kalau kita punya kesempatan begitu, tentu saja ya, teman-teman yang lain tentu juga setuju. Nah, kita mentraktir orang makan, baik enggak? Sangat baik ya. Orang lain bisa enggak mengenal Kristus melalui apa yang kita lakukan? Bisa. Mungkin mereka akan mengatakan, oh iya ya, ternyata teman saya yang satu ini seorang Kristen yang baik ini ya. Dia dapat berkat, dia bersyukur kepada Tuhan, dan dia kemudian juga mengajak kita semua ikut bersukacita. Ya. Tapi lebih baik lagi, kalau ketika kita mengajak dia makan atau Anda mengajak dia makan itu, Anda juga menceritakan secara verbal, menjelaskan bagaimana kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan Anda. Nah, itu berbeda daripada sekedar cuma berbuat baik lalu tidak berkata apa-apa. Ya, orang melihat, orang bersukacita, tetapi belum tentu orang mengerti. Dan kalau dia tidak mengerti, semakin sulit bagi dia untuk mengambil personal commitment. Jadi, katakan, ceritakan, sampaikan, tuturkan bagaimana Allah itu bekerja di dalam kehidupanmu. Bagaimana Yesus mengubah hidupmu. Bagaimana Dia menyertai engkau di dalam setiap sisi kehidupanmu. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami sekali lagi akan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau juga mengingatkan kami, perlunya kami menyampaikan, menuturkan, menceritakan bagaimana Engkau berkarya di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar pada kali ini boleh menolong kami dan mendorong kami untuk semakin berani
dan semakin sungguh-sungguh menuturkan karya keselamatan dan kasih-Mu di dalam hidup kami, ya Tuhan. Tuhan, pakai berbagai hal yang kami miliki, berbagai media yang ada pada kami, sehingga kami boleh menggunakan semua untuk menceritakan bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami juga mau berdoa buat rekan-rekan kami yang sakit. Tuhan, Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan mereka, Engkau menolong mereka sehingga mereka boleh sehat kembali. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan yang masih harus menyelesaikan pendidikan mereka. Tuhan sertai supaya tugas-tugas belajar maupun tugas-tugas kuliah mereka dapat dikerjakan dengan baik. Bahkan kami berdoa supaya kami berprestasi di dalam pendidikan kami. Kami juga berdoa buat rekan-rekan yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, berikan pekerjaan yang baik, yang bisa menjadi tempat mereka merintis karir atau merintis usaha mereka. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan yang sudah bekerja atau rekan-rekan yang sedang mengerjakan usaha atau wira swasta mereka. Tuhan, berkatilah, terutama mereka yang baru mulai mengerjakannya selama beberapa tahun atau memiliki proyek yang baru. Tuhan, kami sungguh membutuhkan campur tangan-Mu. Tuntunlah dan pimpinlah anak-anak-Mu ini, Tuhan. Biarlah dengan karya-Mu di dalam hidup kami juga boleh menjadi penutur-penutur yang terbaik dari Injil kabar baik yang Engkau berikan kepada orang-orang di sekitar kami melalui kehidupan dan melalui penuturan kami. Kami juga berdoa buat pemerintah kami, terutama untuk penanganan virus COVID-19. Tuhan tetap menyertai dan Tuhan menolong. Kami berdoa untuk penyediaan dan pendistribusian vaksin supaya bisa berjalan dengan baik dan menjangkau sebanyak mungkin orang. Kami juga berdoa supaya kontroversi mengenai vaksin dapat terselesaikan dengan baik, dengan penjelasan yang utuh, sehingga semakin banyak orang dicerahkan. Biarlah kasih-Mu yang menolong bangsa dan negara kami dan juga semua pemimpin negara di seluruh dunia agar pandemi COVID-19 ini dapat teratasi dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan segenap doa kami demi nama Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ya, tiba saatnya siang hari ini kita memberikan persembahan. Nas persembahan kita hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan kita bisa ditransfer ya teman-teman melalui nanti ada nomor di bawah ini. Mari kita pujikan, kita sudah ditebus olehnya. Mari bawa padanya segenap
Mari kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Tuhan, kami telah memberikan persembahan ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Pakailah tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan, sehingga persembahan ini boleh bermanfaat untuk gereja-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, kita mau pulang, kita mau membawakan sebuah berita baik kepada teman-teman di sekitar kita melalui tutur kata kita. Mari kita pujikan tutur kata. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.